Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Debra Runtuene dari kelas B9 dengan NIM 220611020630. Saat ini akan membawakan materi mengenai koordinasi dan wewenang. Pengertian koordinasi. Menurut G.R. Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sementara itu, menurut E.F.L. Brecht, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan tersebut dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Kemudian, menurut David H. McFarland berpendapat bahwa pengertian koordinasi adalah sebuah bentuk proses yang mana pimpinan mengembangkan pola usahanya yang secara teratur antar bawahan dan menjamin setiap tindakannya bisa dicapai sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, menurut James D. Money and Alan C. Riley, Money and Riley menjelaskan bahwa pengertian koordinasi adalah suatu upaya yang dilakukan secara teratur di dalam sebuah kelompok untuk bisa melahirkan suatu tindakan secara bersamaan dalam mencapai tujuan. Dan yang terakhir, menurut Sondang P. Siagian mengatakan bahwa pengertian dari koordinasi adalah suatu pengaturan yang berkaitan dengan ketertarikan atas setiap usaha bersama dalam rangka mencapai bentuk keseragaman tindakan demi mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, koordinasi diartikan sebagai perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Koordinasi secara fisik juga berarti pembatasan sistem untuk mengatur pola gerak supaya mencapai sasaran tertentu. Berikutnya menurut Cambridge Dictionary, koordinasi diartikan sebagai tindakan membuat semua orang yang terlibat dalam rencana atau kegiatan bekerja sama dalam cara terorganisasi dengan baik. Koordinasi berdasarkan alirannya. Jika dilihat berdasarkan alirannya, maka koordinasi terbagi menjadi dua, yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal adalah bentuk koordinasi yang dilakukan oleh setiap orang dalam organisasi dan harus bisa memastikan seluruh orang tersebut bisa melakukan tugas yang terintegrasi dan sesuai dengan aturan organisasi. Koordinasi vertikal ini berhubungan dengan pengarahan serta penyatuan instruksi yang berasal dari setiap atasan unit kerja, seperti seorang manajer marketing yang mengkoordinasikan tugas dengan supervisornya. Tapi di lain hal, seluruh supervisor marketing tersebut harus bekerja secara selaras dengan manajer penjualnya. Sedangkan koordinasi horizontal adalah bentuk koordinasi yang terjalin antar beberapa unit departemen kerja pada tingkatan hierarki manajemen yang sama.
Contohnya pada koordinasi antar pihak Departemen Marketing dengan Departemen Pergudangan. Selanjutnya ialah manfaat dan tujuan koordinasi. Manfaat dan tujuan koordinasi ini terbagi. Manfaat dan tujuan koordinasi ini adalah yang pertama, tujuan koordinasi yaitu menurut Tali Siduhundraha. Tali Siduhundraha menjelaskan terdapat 3 tujuan koordinasi. Yang pertama demi melahirkan dan menjaga nilai keefektivitasan organisasi sebaik-baiknya dengan menyelaraskan berbagai kegiatan dependen dalam suatu organisasi. Kedua, mencegah adanya konflik dan juga melahirkan efisiensi sebaik mungkin pada berbagai jenis kegiatan interdependen yang beragam dengan adanya kesepakatan yang mengikat antara seluruh pihak yang berkepentingan. Ketiga, melahirkan dan menjaga suasana sikap yang saling peduli serta tanggap pada setiap unit kerja interdependen dan independen yang berbeda agar prestasi unit kerja tidak bisa dirusak. Yang berikutnya ialah manfaat dan tujuan koordinasi. Yang pertama, tujuan koordinasi menurut Tali Siduhundraha. Tali Siduhundraha menjelaskan terdapat 3 tujuan koordinasi. Yang pertama, demi melahirkan dan menjaga nilai keefektivitasan organisasi sebaik mungkin dengan menyelaraskan berbagai kegiatan dependen dalam suatu organisasi. Yang kedua, mencegah adanya konflik dan juga melahirkan efisiensi sebaik mungkin pada berbagai jenis kegiatan interdependen yang beragam dengan adanya kesepakatan yang mengikat antar seluruh pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, melahirkan dan menjaga suasana sikap yang saling peduli serta tanggap pada setiap unit kerja interdependen dan independen yang berbeda, agar prestasi unit kerja tidak bisa dirusak. Selanjutnya, manfaat koordinasi. Menurut Hani Handoko menjelaskan ada beberapa manfaat yang akan dirasakan oleh suatu organisasi jika mampu menjalankan koordinasi dengan baik. Yang pertama, bisa mencegah adanya keberasaan terlepas antar berbagai individu dalam organisasi. Dan yang kedua, mencegah adanya penilaian negatif bahwa departemen lain adalah departemen yang terpenting. Ruang lingkup koordinasi. Yang pertama, koordinasi dalam individu. Berdasarkan manajemen organisasi, koordinasi individu tidak memiliki Berdasarkan ilmu manajemen organisasi, koordinasi individu tidak memiliki keterkaitan atau tidak berhubungan langsung dengan manajemen organisasi. Walaupun begitu, kemampuan suatu individu dalam mengatur ataupun menyelesaikan tanggung jawab yang diserahkan pihak organisasi akan mampu memberikan dampak yang baik dalam pencapaian perusahaan dan tujuan pribadinya. Yang kedua, koordinasi antara individu dalam suatu kelompok. Antara individu dalam suatu kelompok. Koordinasi yang terjalin antar individu adalah salah satu kunci keberhasilan utama dalam suatu kelompok. Hal ini bisa terlihat dari suatu perusahaan atau tim olahraga. Koordinasi yang terjalin dalam suatu kelompok dan pengalokasian tugas serta komunikasi yang terjalin baik mampu membuat kelompok tersebut bisa bekerja sama dengan baik, sehingga tujuan atau cita-cita kelompok tersebut bisa dicapai.
Yang ketiga ialah koordinasi antara kelompok dalam suatu perusahaan. Setiap organisasi atau perusahaan tentu mempunyai divisi yang bertanggung jawab pada bidang tertentu. Bentuk koordinasi yang terjalin antar divisi tersebut harus terlaksana dengan baik dan selaras agar berbagai proses kegiatan dan tujuannya bisa tercapai. Yang keempat ialah koordinasi antara perusahaan. Hubungan yang baik dengan pihak luar sangat diperlukan oleh organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Berbagai kegiatan koordinasi yang dilakukan dengan pihak luar tentunya harus bisa disesuaikan dengan lingkungan eksternal itu sendiri. Contohnya, suatu perusahaan yang harus menyesuaikan diri dengan aturan pemerintah, keadaan politik dan ekonomi, persaingan bisnis, dan hal lain yang terjadi secara global. Contohnya, suatu perusahaan yang harus menyesuaikan diri dengan aturan pemerintah, keadaan politik dan ekonomi, persaingan bisnis, dan hal lain yang terjadi secara global. Pengertian wewenang. Jika kita melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah wewenang ini memiliki dua definisi, yakni yang pertama, hak dan kekuasaan untuk bertindak, dan yang kedua, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Pada dasarnya, wewenang atau authority adalah suatu hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu. Dikutip dari buku Pengantar Manajemen 2017 karangan Faris, kewenangan atau authority pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang sering kali digunakan dalam organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal dalam organisasi. Seseorang yang ditunjuk atau dipilih menjadi pemimpin bagian atau departemen akan memiliki kewenangan atau kekuasaan yang formal. Seseorang yang ditunjuk menjadi manajer personalia secara formal akan memiliki kewenangan mengatur berbagai hal terkait sumber daya manusia atau orang dalam organisasi. Selanjutnya, pandangan mengenai kewenangan. Pandangan mengenai kewenangan ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama pandangan klasik, di mana pandangan ini menerangkan bahwa pada dasarnya kewenangan lahir akibat adanya wewenang yang lebih tinggi dari yang diberikan. Misalnya, seorang manajer mendapat kewenangan formal dari pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi seperti direktur utama. Selanjutnya, pandangan berdasarkan penerimaan. Pandangan ini menjelaskan bahwa kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima bawahan tergantung beberapa persyaratan. Demikian paparan materinya, dan kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan yang saya ambil kali ini, koordinasi dan wewenang dalam suatu organisasi yang baik dapat menciptakan interaksi yang mulus, harmonis guna mencapai tujuan organisasi, yaitu di mana setiap individu dibuat menyadari kekuasaan dan tanggung jawab masing-masing, yaitu mereka harus tahu siapa mereka dan menjalankan posisi apa dalam organisasi tersebut, dan mereka juga tahu dari mana mereka mendapatkan perintah dan di mana mereka melaporkan dan bertanggung jawab atas suksesnya tugas yang telah dilaksanakan. Jadi singkatnya, setiap individu menyadari posisi dan jabatan masing-masing.